Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang BCG dan GE Matrix. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Cinta Septarina Fatwa, NPM 028, lalu ada Rizky Fitri, NPM 239, lalu ada Fauzia Putri, NPM 281, dan Nida Savalia, NPM 294. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari BCG Matrix atau Boston Consulting Group, yaitu strategi bisnis yang menitik beratkan pendekatan bisnis lewat dua parameter utama, yaitu perbandingan antara market growth atau pertumbuhan pasar dengan market share atau pangsa pasar. BCG Matrix digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan meninjau portofolio produk perusahaan agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan, atau menghentikan produknya. Nah, BCG Matrix ini terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada stars atau bintang. Nah, yang termasuk dalam kategori stars atau bintang adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Ini berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk terkemuka yang diminati oleh pasar. Perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk-produk tersebut dan untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut serta mempertahankan keunggulan-keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk kompetitor lain. Produk-produk di kategori bintang ini dapat berubah menjadi kategori sapi perah atau cash cows apabila mereka tetap dapat mempertahankan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Kemudian yaitu cash cows atau sapi perah. Yang termasuk dalam kategori cash cows atau sapi perah adalah produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar, menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Produk atau unit bisnis pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek pertumbuhan ke depan akan sangat terbatas. Pendapatan yang didapat pada tingkat cash cows ini biasanya digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang masih berada di kategori question marks atau tanda tanya, atau membayar hutang-hutang perusahaan serta membayar dividen kepada pemegang saham. Perusahaan disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk-produk dalam kategori cash cows untuk mempertahankan produktivitas dan kualitas atau dapat juga dijadikan pendapatan pasif bagi perusahaan. Kemudian ada dogs atau anjing yang juga dikenal dengan istilah hewan peliharaan. Dan yang termasuk dalam kategori ini yaitu produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Produk-produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Produk atau bisnis unit kategori DOX ini umumnya merupakan beban bagi perusahaan karena dapat menguras waktu manajemen dan sebagian besar sumber daya perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu question marks atau tanda tanya, yang kadang juga disebut dengan problem children atau wildcats. Yang termasuk dalam kategori question marks ini adalah produk atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, tetapi pangsa pasarnya masih sangat rendah. Penghasilan
yang didapat umumnya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan atau lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Namun karena prospek pertumbuhannya sangat pesat sehingga berpotensi untuk berubah menjadi stars atau bintang. Manajemen perusahaan tersebut disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk atau bisnis unit yang berada dalam kategori question marks karena pertumbuhan yang tinggi. Dari penjelasan keempat komponen matriks BCG tersebut, terlihat bahwa analisis matriks BCG memiliki hubungan yang erat dengan siklus hidup produk atau product life cycle. Next. Nah, kemudian untuk tujuan BCG Matrix yaitu untuk mengetahui produk yang layak mendapat perhatian dan dukungan dana agar bisa bertahan dan menjadi kontributor terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian kegunaan BCG Matrix yaitu untuk memahami pasar, optimasi portofolio, dan alokasi sumber daya yang efektif. Matriks BCG ini juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dan pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio. Next. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah menggunakan analisis menggunakan BCG Matrix. Yang pertama ada memilih unit atau produk yang ingin dianalisis. Di sini tuh memilih unit atau produk yang dianalisis itu memang sangat perlu dilakukan untuk pertama kali ya. Nah, unit atau produk yang dianalisis ini bisa seperti merek, produk sendiri, atau bahkan perusahaannya sendiri yang akan dianalisis. Kemudian menentukan pasar. Menentukan pasar merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan analisis. Kesalahan dalam menentukan pasar ini akan menyebabkan klasifikasi atau pengelompokan yang tidak tepat. Contohnya, jika kita ingin menganalisis mobil bermerek BMW di pasar pengangkutan umum, maka akan mendapatkan hasil di kategori dogs. Karena mobil bermerek BMW ini lebih dominan dan kuat relatifnya itu di pasar mobil mewah, bukan di pasar mobil atau kendaraan umum. Yang ketiga yaitu menghitung pangsa pasar relatif, atau bisa disebut dengan relative market share. Relative market share ini dapat dihitung berdasarkan segi pangsa pasar ataupun segi pendapatan. Perhitungannya adalah dengan membagi pangsa pasar atau pendapatan merek kita sendiri dengan pangsa pasar atau pendapatan merek persaing. Yang keempat yaitu mengetahui tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan ini tuh dapat diketahui dari laporan industri yang biasanya disediakan secara online, ada di website-website mungkin. Lalu tingkat pertumbuhan pasar ini tuh dapat dihitung dengan melihat pertumbuhan pendapatan rata-rata dari perusahaan yang sudah terkemuka. Yang terakhir menggambar siklus di matriks BCG. Setelah melakukan 4 serangkaian tadi, mulai dari menganalisis, menentukan pasar, menghitung pasar-pasar relatif, dan mengetahui tingkat pertumbuhan pasar, di sini yang dilakukan yaitu menggambarkan pada setiap variabel tadi dalam suatu matriks BCG dengan bentuk lingkaran. Dan jangan lupa juga untuk menggambarkan merek yang bersangkutan atau merek persaing dalam matriks BCG tersebut. Kemudian ada implikasi dari analisis BCG Matrix, atau sederhananya itu strategi yang kita lakukan, yang dilakukan perusahaan setelah melakukan analisis BCG Matrix. Yang pertama ada build atau membangun. Membangun di sini yaitu meningkatkan investasi pada produk atau unit bisnis agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Strategi ini biasanya dilakukan untuk mendorong produk-produk yang berada dalam kategori question mark menjadi stars dan akhirnya bisa menjadi cash flows. Yang kedua ada hope, yaitu mempertahankan. Strategi ini tuh untuk mempertahankan produk-produk agar tetap ada pada kategori yang sama. Strategi ini biasanya digunakan pada produk yang sudah berada di kategori stars. Yang ketiga ada harvest atau memanen.
yaitu strategi untuk mengurangi investasi dan meningkatkan profitability secara keseluruhan. Biasanya strategi ini digunakan pada produk-produk atau unit bisnis yang berada di kategori cash flows. Yang terakhir ada defense, yaitu strategi likuidasi terhadap unit bisnis yang mengalami kerugian atau produk yang memiliki pangsa pasar relatif rendah, bahkan rendah. Strategi defense ini biasanya dilakukan pada produk atau unit bisnis yang berada dalam kategori DOPS. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan BCG Matrix itu yang pertama ada memusatkan perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi. Yang kedua yaitu sebagai alat bantu dalam penggunaan dasar untuk membuat keputusan. Yang terakhir yaitu kelebihannya mudah untuk dipahami sehingga mengetahui manakah posisi perusahaan berada. Lalu ada kekurangan dari BCG Matrix ini. Yang pertama, hanya menggunakan 2 dimensi, yaitu pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar saja. Kedua, kemungkinannya itu sulit untuk mendapatkan data pangsa pasar maupun tingkat pertumbuhan pasar. Ketiga, terlalu menyederhanakan banyak bisnis karena memandang semua bisnis sebagai bintang, sapi perah, anjing, atau tanda tanya. Yang keempat, asumsi yang digambarkan, yang dijelaskan itu kurang kuat. Dan yang kelima dan terakhir, tidak memiliki karakteristik waktu, sehingga terdapat variabel lain yang penting seperti ukuran pasar dan keunggulan kompetitif. Ya, selanjutnya ada pengertian GE Matrix. Matriks GE atau Matrix General Electric adalah remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh McKinsey dan General Electric. Matriks ini berusaha memperbaiki matriks BCG yang dinilai tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. Model ini terinspirasi oleh lampu lalu lintas yang digunakan di persimpangan. Teknik analisis ini sering disebut juga sebagai matriks daya tarik kekuatan industri, di mana teknik ini menggunakan pada kekuatan sumber daya potensial. Tidak hanya penguasaan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan saja, melainkan meliputi banyak faktor yang berkaitan dengan daya tarik industri dan kekuatan bisnis. Next. Komponen GE Matrix ada 2, yaitu yang pertama daya tarik industri. Daya tarik industri menunjukkan betapa sulit atau mudahnya suatu perusahaan bersaing di pasar dan memperoleh laba. Semakin menguntungkan industri adalah semakin kuat daya tariknya juga. Ketika mengevaluasi daya tarik industri, analisis harus melihat bagaimana industri akan berubah dalam jangka panjang dibandingkan dalam waktu dekat, karena investasi yang diperlukan untuk produk biasanya memerlukan komitmen jangka panjang. Daya tarik industri terdiri dari banyak faktor umum yang secara kolektif menentukan tingkat persaingan di dalamnya, yakni yang pertama ada tingkat pertumbuhan jangka panjang, yang kedua ukuran industri, yang ketiga profitabilitas industri, yaitu hambatan masuk, hambatan keluar, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman pengganti, dan pelengkap yang tersedia. Yang keempat ada struktur industri, yang kelima perubahan siklus hidup produk, yang keenam perubahan permintaan, ketujuh tren harga, kedelapan faktor lingkungan makro, kesembilan musiman, 10 ada ketersediaan tenaga kerja, dan yang terakhir segmentasi pasar. Next. Kekuatan kompetitif bisnis. Kekuatan kompetitif dari unit bisnis atau produk. Kriteria posisi bisnis atau kekuatan bisnis pada dasarnya dan kelemahan bisnis di berbagai bidang. Ini termasuk posisinya dalam kaitannya dengan pesaing dan kemampuan bisnis untuk menangani penelitian produk, pengembangan, dan produksi akhir. Ini juga mempertimbangkan seberapa baik manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan. Berikut faktor-faktor yang menentukan kompetitif unit bisnis, yaitu yang pertama ada pangsa pasar, kedua kekuatan aset dan kompetensi, yang ketiga kekuatan merek relatif, yang keempat ada loyalitas pelanggan, yang kelima posisi biaya relatif,
Yang keenam ada kekuatan distribusi. Yang ketujuh ada catatan inovasi teknologi atau lain-lainnya. Dan yang terakhir ada akses ke keuangan dan sumber daya investasi lainnya. Next. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah menggunakan GE Matrix. Yang pertama yaitu menentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. Selanjutnya menentukan juga kekuatan kompetitif dari masing-masing unit bisnis. Setelah menentukan keduanya, maka kita akan bisa memasukkan plot unit bisnis pada matriks GE. Yang keempat, setelah memasukkan plot ke dalam matriks GE, bisa kita lakukan analisis terhadap informasi yang tersedia. Dan yang terakhir, mengidentifikasi arah masa depan pada setiap unit bisnis. Selanjutnya, di sini ada implikasi strategi. Setelah grafik diplot, ada 3 opsi umum bagi perusahaan terkait dengan strategi investasinya. Yang pertama yaitu growth. Unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi oleh korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Investasi meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi dan iklan merek, serta perluasan kapasitas produksi. Yang kedua ada selektif, yaitu unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu atau berada dalam posisi ambang, yang tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi dalam kategori ini hanya bisa dilakukan jika ada uang yang tersisa setelah investasi di unit yang menguntungkan. Unit yang menguntungkan ini yaitu berada di unit growth tadi. Terus yang terakhir ada harvest. Unit kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri atau pasar yang kurang menarik. Produk terancam diberhentikan produksinya atau dalam ranah perusahaan terancam dilikuidasi. Kemudian, next. Kelebihan dan kekurangan dari GE Matrix. Yang pertama yaitu keuntungan, membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil terbaik. Kedua, manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Yang ketiga, matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada matriks BCG. Keempat, matriks GE dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. Kemudian kekurangan yang pertama ada membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis seakurat mungkin. Yang kedua, mahal untuk dilakukan. Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara 2 atau lebih unit bisnis. Kemudian ada perbedaan matriks BCG dan matriks GE. Yang pertama, yaitu model. Matriks BCG dapat dipahami sebagai model pertumbuhan pangsa yang mencerminkan pertumbuhan bisnis dan pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Di sisi lain, matriks GE juga disebut sebagai matriks portofolio multifaktor yang digunakan dalam membuat pilihan strategis untuk lini produk atau lini bisnis berdasarkan posisi mereka. Yang kedua ada jumlah sel. Matriks BCG lebih sederhana dibandingkan dengan matriks GE karena hanya terdiri dari 4 jumlah sel, sedangkan yang matriks GE terdiri dari 9 sel. Kemudian faktor-faktor. Terdapat 2 dimensi yang menjadi dasar dari matriks BCG, yaitu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Sedangkan daya tarik industri dan kekuatan bisnis adalah 2 faktor dari matriks GE. Kemudian ada kegunaan. Matriks BCG digunakan oleh perusahaan untuk menyebarkan sumber daya mereka di antara berbagai unit bisnis. Sebaliknya, perusahaan menggunakan matriks GE untuk memprioritaskan investasi di antara berbagai unit bisnis.
Selanjutnya ada ukuran. Matriks BCG hanya menggunakan ukuran tunggal. Dalam matriks BCG, kekuatan kompetitif unit bisnis sama dengan pangsa pasar relatif, yang mengasumsikan bahwa semakin besar pangsa pasar suatu bisnis, maka semakin baik pula posisinya untuk bersaing di pasar. Hal ini benar, tapi terlalu sederhana untuk menganggap bahwa itu adalah satu-satunya faktor yang memengaruhi persaingan di pasar. Maka dari itu, matriks GE dikembangkan dengan menggunakan beberapa alat ukur untuk menghindari batasan tersebut. Yang terakhir ada klasifikasi. Matriks BCG mewakili dua tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, yaitu tinggi dan rendah. Sebaliknya, dalam matriks GE ada 3 tingkat kekuatan bisnis, yaitu kuat, rata-rata, dan lemah, dan daya tarik industri, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa kedua model ini serupa, tetapi memiliki beberapa perbedaan yang tidak dapat diabaikan. Sementara matriks BCG lebih mudah untuk direncanakan dan lebih mudah untuk dipahami. Matriks GE agak sulit untuk digambarkan dan ditafsirkan. Namun, matriks GE unggul karena bebas dari batasan tertentu dibandingkan matriks BCG. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.